Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Karlina. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat atau dalil yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Alasan perlunya metodologi pengembangan sistem adalah 1. Menjamin adanya konsistensi proses. 2. Dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan pengambilan jalan pintas. Yang keempat, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam metodologi pengembangan sistem. Macam-macam yang pertama adalah metode System Development Life Cycle atau SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya metode ini disebut dengan metode tradisional. Metode ini adalah tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan oleh analisa sistem dan programmer dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Tahap-tahap SLDC di sini yaitu yang pertama adalah melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisa sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Lalu yang keenam, merancang sistem informasi baru. Yang ketujuh, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Yang kedelapan, memelihara dan melakukan perbaikan peningkatan sistem informasi baru. Selain ada tahap-tahap itu, SLDC juga memiliki kelebihan, yaitu mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Lalu selain kelebihan, SLDC juga memiliki kekurangan, yaitu jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini biasa dilakukan insersi tidak langsung. Lalu yang kedua yaitu pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasikan ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus sabar karena menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulangi dari awal. Lalu yang keempat yaitu pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim untuk melengkapi tugas dan memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penundaan waktu yang tidak efisien. Untuk model yang kedua yaitu model waterfall, sering juga disebut dengan sekuensial linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahap-tahap metode waterfall terdiri dari analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, serta pendukung atau pemeliharaan. Model yang ketiga yaitu model prototyping. Prototyping adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana rekrutmen diubah ke dalam sistem yang bekerja secara terus-menerus dan diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tools pengembangan untuk menyederhanakan proses. Tahap-tahapan dalam model prototyping antara lain pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, menggunakan sistem, mengkodekan sistem, menguji sistem, dan evaluasi sistem. Model yang keempat yaitu model RAD, Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, 60-90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen.
Tahap-tahapan model RAD antara lain business modeling, testing and turnover, application generation, process modeling, dan data modeling. Model yang kelima yaitu model spiral. Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Model interaktif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahap-tahapan model spiral antara lain komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis resiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, serta evaluasi pelanggan. Object-oriented technology. Oriented technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dalam dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur, data, dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Tahapan-tahapan objek-oriented teknologi adalah ada objek-oriented teknologi, ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT ini adalah mode objek, model dinamis, dan model fungsional. Yang kedua, model end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya privat sistem. Informasi integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Ada beberapa tahapan EUD atau end user development. Yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap keluaran, yang ketiga tahap kendali, yang keempat tahap matang. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga adalah sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Yang ketujuh, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam. Yang terakhir atau yang kedelapan, untuk pengembangan sistem. Nah, selanjutnya adalah tim pengembangan sistem. Tim pengembangan sistem tersebut harus terdiri dari personal-personal yang tentunya kompeten di bidangnya. Tim tersebut biasanya terdiri dari manajer analisis sistem, ketua analisis sistem senior, analisis sistem junior, pemrogramer aplikasi senior, dan pemrogramer aplikasi junior. Nah, selanjutnya adalah alat-alat pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem ini biasanya berbentuk grafik. Di antaranya adalah ada hippodiagram, data flow diagram, structure chart, SADT diagram, Warnir-Orr diagram, dan Jackson diagram. Nah, beberapa alat berbentuk grafik yang sifatnya umum tentunya dapat digunakan di semua metodologi yang ada. Di antaranya adalah bagan untuk menggambarkan aktivitas, untuk menggambarkan tata letak, dan juga untuk menggambarkan hubungan personil. Teknik yang digunakan untuk pengembangan sistem diantaranya yang pertama, teknik manajemen proyek, yaitu CPM atau Critical Path Method, dan PERT, Program Evaluation and Review Technique. Teknik ini digunakan untuk penjadwalan proyek.
Yang kedua, teknik untuk menemukan fakta, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Teknik ini diantaranya adalah yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga daftar pertanyaan, dan yang terakhir pengumpulan sampel. Yang ketiga, teknik analisis biaya atau manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi seperti biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, dan biaya operasi. Manfaat yang didapat dari sistem informasi seperti manfaat mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, meningkatkan kecepatan aktivitas, meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang keempat, teknik untuk menjalankan rapat. Tujuan dari rapat dalam pengembangan sistem diantaranya adalah yang pertama untuk mendefinisikan masalah, yang kedua mengumpulkan ide-ide, yang ketiga memecahkan permasalahan, yang keempat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, yang kelima menganalisis kemajuan proyek, yang keenam mengumpulkan data atau fakta, dan yang terakhir perundingan-perundingan. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang pertama merencanakan rapat, yang kedua menjalankan rapat, dan yang terakhir menindaklanjuti hasil rapat. Yang kelima, teknik inspeksi. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara memverifikasi hasil dari setiap tahapan pengembangan sistem. Verifikasi hasil kerja secara formal disebut dengan inspeksi, sedangkan yang tidak formal disebut walkthrough. Penyebab kegagalan pengembangan sistem diantaranya, yang pertama kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, yang kedua kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai, ketiga kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, yang keempat adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang terakhir, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik.